warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang kami hormati segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ilmi beserta staf jajarannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji serta syukur kita sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan menambah keberkahan dari kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, para tabi'in hingga kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sampai kayak bingung gitu ya? Jelas? Ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah Pak tema yang sebelum Idul Adha? Ancanya di mana Pak? Masih ingat? Kalau nggak salah bab zakat Pak ya? Sebagaimana diketahui bahwa harta atau komoditas yang wajib dizakati itu kan ada 5 yang sudah terlalu ini. Yang pertama yaitu al-mawashi, hewan ternak. Yang kedua al-asman, emas perak. Yang ketiga az-zuru, yaitu tanaman yang digunakan sebagai makanan pokok. Yang ketiga, yang keempat yaitu as-samar, buah-buahan. Itu pun hanya terbatas pada buah anggur dan buah kurma. Dan yang kelima yaitu urudut tijarah, yaitu harta yang kita dagangkan, niaga. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini musannif akan melanjutkan tentang al-mawashi, bahwa harta yang pertama wajib dizakati itu adalah hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati itu terbatas kepada 1 unta, 2 sapi atau jenis sapi apa? Kerbau, munding, kemudian domba atau kambing. Kalau ayam tidak termasuk luar daripada itu tidak termasuk, sekalipun hasilnya nanti miliaran kayak dari ternak itu tidak wajib dizakati atas nama zakat al-mawashi. Paling juga nanti kenanya sama zakat mal kayak. Nah, hewan yang wajib dizakati pun itu pun disyaratkan hewannya diabur dikalain mubahin. Sehingga kalau kita berternak kambing misalkan atau berternak sapi, kalau sapi kambing yang kita ternak itu kita rawat, kita kasih makan rumputnya boleh kita ngarit atau kita memberikan upah buruh untuk ngarit atau pakai konsentrat, makanan-makanan alternatif.
Itu kan berarti kita membutuhkan biaya untuk pakan hewan yang kita ternak. Nah itu tidak wajib dizakat itu. Sekalipun hewan ternaknya ribuan sekali. Nanti itu kenanya lagi sama zakat mal. Karena disyaratkan wajibnya zakat hewan ternak itu hewannya diabul. Jadi dia makan dari sendiri dikalahin mubahid di padang rumput yang diperbolehkan, yang diperkenankan. Sepertinya sekarang mah nggak ada Pak ya? Nggak ada, rata-rata kan di kandang Pak ya? Di kandang. Nah kemudian sebagaimana diketahui bahwa utamanya pembahasan dalam zakat itu ketika seseorang wajib zakat harus nisab dan harus haul Pak ya? Kalau nisab itu batas minimal limit yang ditentukan oleh syariat Islam. Ketika sampai di batas itu, maka yang bersangkutan sudah berkewajiban melaksanakan zakat. Kedua, haul Pak ya? Haul itu genap 1 tahun harta tersebut dimiliki. Manakala 2 syarat ini tak terpenuhi, maka belum ada kewajiban melaksanakan zakat. Kecuali zakat fitrah, ternyata betul awal betul nisab. Nah nisab binatang, pertama binatang yang wajib dizakat itu kan adalah unta ya. Berapa ekor wajib dizakati itu unta yang kita ternak? Berapa jumlahnya kita wajib zakat alias nisabnya Pak? Maka di sini dikatakan wa awal nisabil ibili khamsun. Pertama nisab unta itu adalah 5. Jadi ketika kita ternak 5 ekor sapi, maka itu sudah nisab. Karena minimal nisabnya hewan sapi hewan unta itu adalah 5 ya. Nisabnya 5 pertama. Nah zakatnya berupa binatang apa zakatnya? Apa unta lagi? Rugi itu penangkaran pegalima ke kita zakat unta deh. Tidak, tetapi di sini wafihasan pun ketika punya 5 ekor unta maka zakatnya bukan dengan unta tapi dengan kambing ya. Kambing itu yang jaz'atu dhaqnin, yakni anak kambing yang berusia 1 tahun masuk ke tahun kedua, 2 tahun jalan. Atau kalau tidak dengan domba kayak domba putus jauhnya. Domba boleh dengan kambing. Kambing kalau di Sudama domba banyak, kalau kambing itu kalau kambing itu tidak cukup 1 tahun harus masuk ke lahas sanatani wadakolan bisalisa. Kalau kambing atau bebek itu ketika dizakatkan atas nama unta 5, usianya harus minimal 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Jadi pertama nisab unta itu adalah khamsun 5. Nah kemudian wafi asrin satani, ketika kita punya unta sebanyak 10, maka zakatnya 2 kambing, 2 domba. Berarti tadi 1 kambing itu kalau kita punya 5 sampai 9 ya, sampai 9. Manakala sudah jadi 10 unta yang kita pelihara, maka zakatnya bertambah jadi 2 kambing. Kemudian wafi hamsatan asaro, ketika kita punya 15 unta, maka zakatnya masih kambing ya. Jumlahnya 3. Jumlahnya 3. Berarti zakat 2 kambing tadi dari mulai 10 sampai 14 saya. Karena 15 nanti itu jumlahnya jadi bertambah jadi 3. Kemudian wafi isrina arba'u syiahin. Ketika kita punya unta 20, berarti zakatnya 4 ekor kambing. Berarti yang zakat 3 kambing kalau punya 15 sampai 19. Bagaimana kalau punya 25? 25 kita punya hewan ternak unta, maka zakatnya bintu makhot minal ibil. Itu mulai sama unta lagi, bukan sama anak unta, bukan sama kambing lagi, tapi bintu makhot. Apa itu bintu makhot? Bintu makhot itu unta yang anaknya sudah menyusui. Kalau bintu labu nanti unta yang sudah hamil lagi ibunya.
bintu mahot. Jadi ketika sampai unta kita miliki 25, maka itu zakatnya tidak lagi dengan kambing, tetapi dengan satu ekor unta. Dan seterusnya, bahkan dan seterusnya. Ibadah semuanya, Pak. Kemudian wafisin wasalasina, kalau kita punya 36 ekor unta yang kita pelihara, maka zakatnya adalah bintu labun, yaitu satu unta bintu labun. Bintu labun itu kalau dilihat dari segi umur 2 tahun, anak unta berumur 2 tahun. Kalau tadi bintul makhot itu anak unta berumur 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Dan kemudian kalau kita punya unta arba'ina hikotan, punya bisitina wa arba'ina hikotan, punya 40 ekor unta, maka wa bisiti arba'ina hikotan, dan ketika punya 46, maka zakatnya anak unta yang dinamakan hikoh. Hikoh anak unta juga. Hikoh itu ketika anak untanya sudah tidak menyusui tapi sudah bisa mengikuti ibunya, Pak. Ibunya unta diikuti kemanapun itu, emaknya unta pergi pasti anaknya ikutin. Nah itu kalau dilihat dari segi umur, yang dinamakan hikoh itu adalah unta yang umurnya genap 3 tahun sudah masuk ke tahun yang keempat. Itu nisab daripada unta dan seterusnya. Yang kedua, hewan ternak yang wajib dizakati itu sapi. Pertanyaannya, berapa jumlah sapi manakala kita memiliki sapi sudah terkena wajib zakat? Nisab pertamanya berapa sapi yang kita miliki? Wawal nisabil baqari salah sunnah. Pertama, nisab unta sapi itu adalah 30. Jadi kalau kita punya 30 ekor sapi, maka itu sudah nisab, sudah wajib kita untuk menzakatinya. Wa fihi tabi'un. Nah, saat kita punya sapi 30 ekor, maka zakatnya adalah tabi. Tabi itu apa, Pak? Tabi itu ibnu sanatin dakhala fis saniyah, anak sapi yang berumur genap 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Jadi minimal sapi wajib zakat itu nisabnya adalah 30. Kemudian wajib fi arba'ina musinatun, ketika punya sapi sebanyak 40 ekor, maka zakatnya musinah. Musinah itu anak sapi yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kenapa dikatakan musinah? Karena anak sapi itu sudah sempurna, giginya tumbuh semua, sehingga dikatakan musinah itu dari sinun gigi. Intinya 40 ekor sapi kita miliki, maka zakatnya adalah musinah, anak sapi berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Walahada ibda pakis abadan pakis, maka dan seterusnya kiaskan saja. Berarti kalau 40 kali 2 80, Pak ya. Kalau 80 berarti 2 musinah. Kalau 120 3 musinah. Di sini musnah pakis tinggal dihitung aja, disamakan ukuran hitungannya. Nah yang ketiga, hewan yang wajib dizakati itu adalah hewan ternak kambing, Pak, al-ghanam, kambing. Berapa pertama nisabnya? Awal nisab kambing itu arba'una 40. Ketika kita beternak kambing jumlahnya sudah masuk 40 ekor, maka sudah terkena zakat, artinya sudah masuk nisab zakat, maka zakatnya biha satu dan atin minat dhani, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Kalau enggak kayak tadi masuk ke 3 tahun. Kalau domba itu 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Kalau dilihat dari gigi mah udah tanggal gigi depannya itu yang kedua. Artinya berarti sudah genap 1 tahun domba tersebut. Nah kemudian
Wa bi mi'atin wahidah wa isrina, ketika kita punya kambing 121, maka zakatnya satani 2 ekor domba. Berarti tadi yang zakatnya 1 ekor domba, kalau kita punya 40 minimal sampai. Jadi ketika 2 ekor domba itu pada kapitanya, manakala kita punya 121. Berarti yang zakatnya 1 ekor kambing ketika punya minimal 40 sampai 120. Wa bimi'atan wa waidatin, ketika punya 200 kambing maka zakatnya 3 ekor kambing. Wa bi arba'atin, ketika punya 400 kambing zakatnya 4 ekor kambing. Summa pikulinya 1, kemudian tinggal dikali lipatkan saja pas setiap 100 maka bertambah jadi 1 kambing. Tadi kan 400 berapa? 400 kita punya kambing, zakatnya 4 kambing bayar. Kemudian kelipatan 100 tambah 1 nanti 500 kambing berarti jadi 5, 600 kambing jadi 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita berserikat, Pak? Berserikat kan kadang-kadang suka ada istilah maparo, Pak, ya? Di kampung itu istilah maparo. Saya apa itu namanya? Saya nitip kambing, nanti anaknya bagi 2. Itu pun kalau anaknya 2, gimana tradisi, Pak, ya? Kalau anaknya 1 itu sama yang ngurus, yang punya belum kebagian. Nah, kadang-kadang kan ada serikat, Pak, atau bahasa Arabnya itu fultoh. Jadi percampuran 2 kepemilikan digabungkan menjadi 1 perusahaan. Katakanlah kalau di perusahaan itu kan contoh itu Jaid, Umar, Holid, Bakar. Si Jaid, Pak Jaid, dia punya punya kambing sebanyak 20. Umar pun punya 20. Daripada kita masing-masing usaha, ini kita gabungkan aja usahanya bareng-bareng. Untung kita bagi 2, rugi kita sama tanggung gitu, Pak, ya. Itu namanya khulqah. Nah, wal khulqah qad tufidu sarikaini tafiban wa qad tufidu tafkilan. Kadang-kadang khulqah itu penggabungan 2 usaha ternak, ada kalanya dengan penggabungan tadi memberatkan kepada kedua belah pihak, ada kalanya meringankan kepada dua belah pihak, ada kalanya meringankan kepada sebagian, memberatkan kepada sebagian lainnya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya seperti tadi ada contoh 20 kambing, misalkan kambing baik. Kambing tadi minimal nisabnya berapa ekor? 40. Kalau 2 orang berusaha gabung usahanya, Pak, si Jaid 20 ekor kambing dia punya, Umar pun 20 ekor, maka jumlahnya jadi 40. Kalau seandainya masing-masing dia beternak, Jaid Umar kena zakat enggak, Pak? Enggak, Pak, ya. Umur 20 belum masuk nisab. Gara-gara khulqah, penggabungan 2 orang yang punya investasi kambing ini digabungkan total jadi 40, maka kedua-duanya jadi terbebani zakat. Ini memaidakan, memberatkan, Pak, ya. Akibat penggabungan usaha jadi memberatkan, artinya jadi terbebani. Seandainya tidak bersama-sama usaha tadi kan 20-20, kalau misalnya berarti tinggal kewajiban zakat, gara-gara digabung jadi kewajiban zakat. Berarti kalau dihitung setengah-setengah, banyak setengah-setengah. Ada kalanya memaidakan kepada menjadi enteng, Pak, enteng. Masalah menggabungkan 2 kambing digabung diurus menjadi 1 perusahaan terkadang memberikan atau memaidakan kepada ringan, Pak, ya. Kalau tadi kan yang 20-20 jadi berat, Pak, ya. Mestinya kalau nggak digabung nggak kena wajib zakat, gara-gara digabung maka jadi wajib zakat. Contoh yang memberikan keentengan, keringanan, 2 orang tadi Jaid sama Umar. Jaid punya kambing 40, Umar pun punya kambing 40, bayar. Berarti total berapa? Total 80 ekor kambing.
Maka zakatnya berarti berapa kambing? Kalau 80 nisab kambing 40 tadi Pak ya. Nisab zakatnya 1 kambing. Saat zakatnya 2 kambing tadi berapa? Ingat 121. Berarti 40 sampai 120 zakatnya masih 1 kambing Pak. Masih 1 kambing. Ini jahit 40 dia punya, kemudian Umar pun 40, digabung itu usahanya digabung. Maka totalnya jadi 80 ekor kambing. Maka zakatnya hanya 1 kambing Pak, karena belum sampai ke 121. 1 ekor kambing itu untuk berdua, untuk jahit itu setengah, kayak untuk Umar pun setengah, jadi setengah. Ini memaidakan menjadi ringan Pak. Kenapa jadi ringan? Kalau masing-masing 80 dibagi 2 nggak jadi, usaha barangnya nggak jadi. Udah aja masing-masing, kamu 40, saya 40. Berarti zakatnya berapa? Jadi 1 Pak ya? Jadi 2 kadang-kadang ya? Jahit 1, Umar 1. Sekiranya digabung itu usaha, maka itu zakatnya cukup 1 ekor kambing. Jadi kadang-kadang ada penggabungan usaha memberikan faedah meringankan, ada lagi memberikan faedah memberatkan. Nah, kemudian waktu tubiku tahfifan ala ahlihima wa taskilan ala al-akhar ka ayyamlika sittina li ahlihima sulusaha wa lil akhari sulusaha. Malah sewaktu-waktu penggabungan usaha kambing, tadi misalkan peternakan kambing, itu memaidahkan kepada meringankan kepada sebagiannya, memberatkan kepada sebagian yang lain. Contoh 2 orang Jahit dan Umar berserikat memelihara kambing bareng-bareng. Jumlah kambingnya 60 Pak. 60 itu 40 ekornya punya Jahit, 20 ekornya punya Ki Umar, Pak ya, punya Ki Umar. 40 ekor punya Jahit, 40 ekor punya Ki Umar. Jadi totalnya berapa ekor Pak? 60. Maka yang wajib zakatnya, kambing yang wajib zakatnya hanya berapa ekor Pak? Sama, masih 1 ekor, karena belum sampai 121 ekor. Kan itu nanti apa bahasa sana? Cuma kalau untuk Jahit itu mengeluarkan zakatnya 2/3. 2/3. Kalau untuk Umar 1/3. Artinya begini. Kalau si Jahit kan tadi 40 Pak ya. 40 Umar 20. Jadi total 60. Seandainya dipisah itu Pak, dipisah. Jahit 40, Umar 20. Yang kena zakat siapa? Cuma si Jahit, si Umar enggak benar. Gara-gara digabung, walaupun zakatnya tetap 1 ekor unta ya, tetap 1 ekor kambing, yang rugi si Umar Pak. Mestinya dia kalau sendiri ke kewajiban zakat karena baru 20. Yang untung siapa? Si Jahit, mestinya dia 1 ekor full Pak ya, dia hanya 2/3, 1/3-nya itu ditopang ditambah sama Ki Umar. Jadi artinya kadang-kadang penggabungan usaha ternak itu memaidahkan meringankan, memaidahkan memberatkan, atau memaidahkan meringankan kepada sebagian yang lain, memberatkan kepada sebagian yang lain. Nah kemudian wa innama yuzakkiyani zakatul wahid bisabqi syara'ito. Jadi zakatnya orang yang berdua, 1 kalau dia bisa, dia akan cukup zakatnya untuk 1 orang Pak ya. Artinya dia akan cukup 1 kambing. Tadi sebenarnya kalau memiliki 80 Pak ya, kan cukup 1 ekor kambing zakatnya. Tapi kalau digabung 40 dan 40 jadi sama Umar masing-masing 40, itu dipisah Pak ya 40-nya, maka masing-masing 1 ekor kambing. Kalau digabung 1 ekor kambing cuma sebagian dari keduanya itu teringankan Pak ya. Teringankan ini disyaratkan, ada beberapa syarat Pak. Zakat dianggap cukup 1 orang atas nama 2 orang yang bergabung. Syaratnya diantaranya al-awwalu
Yang pertama, in kanal marah wahidan, apabila kandangnya itu satu Pak. Satu itu bukan berarti satu atap, intinya satu area ya. Satu area artinya misalkan Jaid dan Umar dia sama-sama menggabungkan usaha kambingnya, tapi untuk kambing Jaidnya dia di daerah Anu, untuk kambing Umar di daerah lain, berarti tidak satu tempat Pak ya. Nah itu tidak berlaku itu Pak nanti. Zakatnya tetap itu masing-masing. Yang dianggap bisa zakatnya cukup ya satu aja, padahal berdua dia di sana. Maka yang pertama syaratnya kandangnya harus menyatu satu tempat, satu area. Kemudian di antara syaratnya lagi ayyakuna ini tahadan naul masyiyah, apabila jalur pacak, jadi siapa ada pacak Pak? Pacak itu jadi laki-laki yang dipakai untuk apa Pak? Yang macak banyak buat ngawinin yang ada betina-betina, namanya pacak, sudah apa pacak. Jalurnya apa ya? Jalurnya itu syaratnya harus satu jenis. Kalau berkembang biaknya tapi pacaknya jalurnya berbeda-beda Pak. Misalkan di kandang Jaid yang ini mah di pacaknya sama kambing Jaid misalkan, atau di kandang yang lain mah sama domba Garut, itu tidak satu jenis Pak. Walaupun sama-sama binatang, nah itu tidak berlaku zakat satu orang untuk berdua, tapi masing-masing kena zakat secara mandiri Pak. Kemudian wal halim wahidan, orang yang memerah susunya pun harus satu orang, tidak berlainan orang, satu tim lainnya. Kemudian wal masrabu al masyatu au ghairihima wahidan, tempat minumnya, tempat makannya satu tempat, tidak dipisah-pisah. Manakala dipisah-pisah maka walaupun usahanya berdua, tetap kewajiban zakatnya masing-masing. Itu untuk nisab daripada hewan ternak ya. Jadi kesimpulannya hewan yang wajib dizakati hewan ternak itu unta, sapi, kemudian kambing. Nah selanjutnya wanisabu dhahabi, harta yang kedua yang wajib dizakati itu adalah al-asman. Asman itu logam mulia, hanya emas dan perak. Nisabnya berapa Pak? Nisabnya itu isruna miskolan, yaitu 20 miskol. Tahdidan secara pasti, bukan kurang lebih biwazni Makkah, dengan timbangan ukuran Mekah. Ini kalau dikonversi pakai gram, madzhab itu beda-beda Pak ya. Madzhab Imam Syafi'i itu kurang lebih 87,7 gram Pak. Ketika kita punya emas murni Pak ya, bukan campuran, kemudian sudah mencapai nisab 20 miskol atau kurang lebih 87 gram kalau emas, maka sudah wajib kena zakat. Itu pun kalau emasnya tidak digunakan kayak kalau perempuan misalkan. Kalau laki-laki mah walaupun jenisnya perhiasan, karena laki-laki harus pakai emas kayak, tetap dia wajib terkena zakat kayak. Jadi kalau perempuan sekalipun sampai berkilo-kilogram emasnya, kalau memang untuk perhiasan itu tidak wajib dizakati. Nisabnya pertamanya itu berapa tadi Pak? 87 gram. Wa bima zada ala isrina miskolan bihisabihi wa inqala zaid. Adapun kelebihan dari 20 miskol daripada nisab atau lebih dari 87 gram itu tinggal hitung saja Pak ya. Tinggal hitung saja 87 dikali 1 bagi 40 Pak ya. Istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab rukun usri 1/40. Jadi kali langsung aja dibagi 40 Pak ya. Dibagi 40, kalau 100 gram dibagi 40 berapa? 1/40 kalau dikonversi desimal 2,5 Pak ya. 2,5 gram. 20,5 gram. Kemudian poin kolas jadi
Wanisabul barokah wal fiddah, bagaimana kalau perak Pak? Kalau perak itu nisabnya ismi'ata dirhamin, yaitu 200 dirham, 200 dirham. Nah kalau dikonversi di sini kalau pakai gram itu 100, di sini mah 160 gram, 160 gram. Kalau harga perak berapa sekarang? Baru tahu. Kalau emas 24 karat berapa harganya Pak? 1,9, hampir 2 juta. 24 karat Pak. 24 karat. Kalau yang 1 juta itu kan 23 Pak. Ketiga ya. Nah itu kalau memang sipuhan itu tidak wajib menjaga, yang wajib menjaga hanya emas murni tanpa campuran apapun. Kita punya dihitung-hitung banyak emas Pak, sampai 500 gram misalkan, atau bahkan sampai 1 kilo, tapi 21 karat atau 18 karat. Nah itu tidak wajib menjaga, tidak wajib menjaga, cuma nanti terkena zakat mal gitu, terkena zakat mal. Sebetulnya apapun yang kita miliki kalau sampai nisab emas Pak wajib dijaga ya, termasuk Rasul Masail Majelis Ulama Indonesia ya, zakat profesi. Zakat profesi kan masalah kontemporer kayak ini nggak ada zakat profesi, karena para ulama berpendapat hasil istilahnya Pak nggak adil. Petani yang repot pupuk ini itu dia wajib zakat kayak hasil daripada pertaniannya, sedangkan yang berprofesinya dokter misalkan kayak pegawai negeri sipil yang punya gaji 13 kayak kadang-kadang penghasilannya per bulan besar itu kayak sampai puluhan ratusan juta, masa itu sekelas petani aja peternak kena zakat ya enggak. Jadi supaya adil maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan Majelis Ulama itu pembantu pemerintah dalam bidang agama, memutuskan bahwa orang apapun profesinya kalau sudah sampai nisab zakat emas kayak hasil daripada usahanya wajib terkena zakat. Bisa? Kan kalau zaman sekarang kan ada namanya emas digital. Emas yang digital. Jadi misalnya kita punya uang 2 juta, nabung itu langsung dikonversi ke emas di handphone. Jadi nggak kita pegang, jadi adanya di handphone, di catat doang. Nah itu statusnya gimana? Statusnya nggak termasuk zakat emas itu. Zakatnya hartanya itu harta kepemilikan harta. Ini bukan masuk zakat. Ini yang sudah di sini yang berfisik Pak. Yang penting tidak termasuk walaupun itu dikatakan emas supaya konversinya juga programnya sekian, tidak termasuk zakat emas. Jadi itu mah harta kekayaan aja maksudnya. Zakatul mal maksudnya. Sama kayak itu Pak, yang uang teh uang betul. Mungkin orang-orang kemarin cryptocurrency Bitcoin gitu kan. Bitcoin Majelis Ulama kan itu mengeluarkan pendapat untuk investasi nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kalau untuk transaksi boleh. Rata-rata kan sekarang nggak bisa kayak beli kopi pakai uang digital gitu ya. Rata-rata investasi rata-rata Pak. Makanya yang lebih aman itu mengatakan nggak boleh, nggak boleh. Bisa kurang tahu detailnya Pak. Cuma kalau saya sempat ada yang bertanya gitu, ini Bitcoin mana hukumnya? Kalau memang di sana ada investasi itu hukumnya kata MUI diharamkan. Kalau buat transaksi diperbolehkan. Barangkali Bapak tahu itu ada nggak Bitcoin yang saking ada Pak? Nggak ada. Sama kayak tadi itu uang digital itu emas digital dengan uang digital. Gambar lagi kalau bisa ada. Kan? Jadi itu suratnya mundur ya. Nah yang ketiga
3 kita ya sedikit lagi. Wa nisabuz zuru was-samar. Adapun nisabnya tanaman baik tanaman dan buah-buahan itu khamsata ausuk 5 wasak. 5 wasak langsung aja baik dikonversi pakai kilogram. 5 wasak itu adalah satu wasaknya 60 sok, berarti 60 kali 5 300 sok. Kalau 1 sok itu kan 40 ya, yang wajib zakat fitrah itu kan 1 sok. Berarti kalau dikonversi itu 750 kg kayak 750 kg atau 7,5 kintal. Itu pun harus sudah bersih dari kulitnya Pak. Kalau padi berarti sudah tidak ada, bukan gabah lagi Pak ya, sudah digiling. Nah ketika padi sudah digiling, gandum misalkan sudah dibersihkan dari kulitnya, kacang-kacangan misalkan sudah dibersihkan dari kulitnya, ditimbang di kilo ternyata ada 5 wasak kayak 300 sok atau 7,5 kintal, maka itu sudah wajib dijakati, namanya zakatus suruh. Nah, ini sudah jelaskan Pak ya, masalah tanaman itu yang wajib dijakati hanya makanan pokok yang digunakan kekuatan Pak ya. Jadi alat kekuatan kalau istilah Sunda. Kalau di Indonesia apa Pak? Padi, beras Pak ya. Itu pun dalam waktu ikhtiar, dalam waktu normal. Di Indonesia makanan pokok atau makanan jenis makanan yang digunakan makanan pokok apa aja pada Indonesia? 1 beras, 2 jagung, 3 misalkan singkong Pak. Singkong dan jagung itu kan bisa jadi makanan pokok manakala darurat Pak. Artinya kalau beras sudah tidak ada, maka untuk menggantikan karbohidrat baik makanan pokok itu digantilah dengan jagung atau singkong. Nah kalau dalam kondisi tidak sedang ikhtiar alias darurat, maka seberapa pun banyaknya panen kita jagung atau gandum itu tidak wajib dijakati karena bukan kategori makanan pokok dalam waktu normal. Kecuali misalkan di daerah Papua Pak, makanan pokoknya di Papua misalkan singkong lah, misalkan kayak apa? Sagu di Papua. Nah berarti Jakarta itu nanti ada pohon sagunya Pak ya, hasil daripada panen sagu yang kena zakat. Sekalipun nanti di Papua panen berasnya banyak, karena di Papua itu tidak berlaku beras sebagai makanan pokok, tidak wajib dijakati. Jadi yang wajib dijakati itu makanan pokok yang berlaku dalam keadaan normal. Nah, kemudian samar buah-buahan itu hanya 2, 1 anggur, 2 kurma. Nah, kalau kita nanam durian misalkan Bapak di Sukabumi punya 500 hektar, ditanami durian, kemudian setengahnya lagi tapi alpukat banyak, panennya melimpah. Nah semelimpah apapun atas nama zakatus sana tidak terkena zakat Pak. Nanti zakatnya zakat harta aja Pak. Karena panen 5 hektar durian dan apa itu Pak, dan alpukat kalau dikonversi rupiah berapa miliar untungnya Pak? Kira-kira saya aja tuh nanam alpukat baru cuma 1 pohon Pak. 1 pohon dari cek sudah makan diajar buah, itu buahnya lengkap 22 keluarga saya bagi semua itu Pak, masing-masing 2 biji. Apalagi punya ribuan pohon Pak, melimpah miliaran kayak gitu. Kedua Pak, 1 nisab nisab binatang ternak sudah, yang kedua nisab emas dan perak untuk secara ringkas Pak. Yang ketiga nisab tanaman dan buah-buahan yang terakhir, karena ada sebagian perhitungan baik terakhir ini zakatut tijarah, harta dagangan. Mulai kapan kita menghitung haul saat kita berdagang? Apakah mulai saat kita dagang atau mulai saat kita menukarkan emas diganti uang untuk modal dagang? Nah untuk zakatut tijarah itu insya Allah tidak ada waktu dan kesempatan. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Barangkali Pak ada yang
semua. Ya. Seratus. Harta itu namanya zakatul madam, Pak. Harta penerimaan jahiliyah istilahnya itu, Pak. Kalau bahasa fikih apa penerimaan jahiliyah? Itu mah tidak harus nunggu nisab, tidak harus nunggu haul, Pak. Saat ditemukan, saat itu langsung dijakatin. Istilah saat itu bukan berarti langsung, Pak, ya. Beberapa hari lagi istirahat dulu misalkan. Artinya tidak perlu menunggu haul genap 1 tahun. Itu harta rikas, ya, harta penerimaan jahiliyah, dan harta makdan. Makdan itu harta galian, barang tambang. Itu mah saat didapat ketika sudah sampai nisab, sama disebut dengan emas, Pak. Saat masuk ke 87 gram kalau di emas ini. Itu kalau tidak salah zakatnya 1/5, Pak, ya. 1/5-nya kumus 1/5. Jadi itu tidak harus menunggu 1 tahun, Pak. Jadi begitu ditemukan langsung beres-beres musyawarah misalkan dengan siapa kebetulan di tanah saya misalnya. Itu mungkin, Pak. Siapa? Yang menerimanya? Ya. Enggak bisa. Ya. Ya. Oh, enggak ada. Enggak. Ya. Itu menjadikan cuma udah milik pribadi, itu milik ketiban rezeki, saya istilahnya gitu, Pak. Kayak ini aja, kayak misalkan saking banyaknya yang zakat fitrah gitu, ya, sampai ada ribuan ton di gudang, itu tidak wajib zakat. Itu kemudian adapun alat istilah zakat itu mah urut, Pak. Urut biasanya nih kayak di kampung-kampung gitu, Pak. Bukan kayak zakat atau zakat dari zakat atau tidak wajib ya. Apalagi itu hanya temporer, hanya suatu waktu. Cukup lebih baik. Itu saja, Pak, yang bisa disampaikan. Tentu banyak kurangnya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada kelirunya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini senantiasa merupakan jualan rahmat serta maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama ditutup dengan pembacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala